Ini sih menurut feeling gue ya, kalau kita ke tempat seram, view kita semakin banyak, kata Dito yang mengobrol bersama sahabat-sahabatnya. Rumah kentang Lawang Sewu, itu kan view kita sudah sampai 10 juta, ucap Randy serius. Itu kan setelah 6 bulan, lama banget, ucap Vega dengan muka yang sebal. Tempat seram sih banyak, tinggal kita saja yang berani nggak di sana. Kalau cuma ngobrol-ngobrol saja sih, biasa view kita. Kita harus mencari tempat yang paling seram, ucap si Randy. Tidak lama kemudian, Raya datang memotong ucapan si Randy. Guys, lihat, ada tempat seram banget. Kuburan di tengah hutan. Namanya sih Alas Pati, ucap Raya menunjukkan HP-nya kepada sahabat-sahabatnya. Katanya orang yang dikubur di situ akan dapat siksaan yang berat, ucap Raya meyakinkan. Siapapun orang yang datang di Alas Pati, orang itu tidak akan kembali, ucap Randy memandang sahabat-sahabatnya. Dan kesitunya serem banget sih. Itu yang penting kan? Tanya Raya tersenyum. Gue sih ayo, ucap Dito menengok ke Raya. Yes, saut si Raya. Apapun demi view. Hashtag semuanya, ucap Randy bahagia. Jessie mana? Telepon Dedit, ucap Raya melihat Jessie yang tidak ada di situ. Saat berada di kampus, HP Jessie berdering. Guys, gue masih di dalam kelas nih, ucap Jessie di dalam telepon itu. Ya elah, rajin amat sih lo, ledek si Dito. Jessie pun menghadapkan HP-nya ke gurunya yang sedang menulis di papan. Jess, ngapain sih lo di kelas? Ucap Randy tersenyum bahagia. Namun HP Jessie disaut oleh gurunya, sehingga yang menerima telepon gantian dengan gurunya. Kamu Randy ya? Kenapa tidak masuk kelas? Tanya guru itu memelototi si Randy. Randy terkejut dan langsung menutupi mukanya. Saya sakit, Pak, ucap Randy. Jangan bohong kau, sakit apa? Saya sakit sekali, Pak. Kalau tidak percaya, Bapak tanya saja sama Raya, ucap Randy mengernyitkan matanya. Hei Raya, kamu juga tidak masuk ya? Kesal Pak Togar. Bapak sehat kan? Iya, itu yang lebih penting. Sudah ya Pak? Dah Pak Togar, ucap Raya menyelimur dan langsung mematikan HP-nya. Raya menghela nafas panjang. Ren, teriak Raya sambil melempar botol ke arah Randy. Saat di rumah, Raya bersiap-siap untuk pergi bersama teman-temannya. Raya di WC lewat laptop bersama Randy. Ya elah, pakai make up segala. Udah cepetan, ucap Randy di mobil. Iya, ucap Raya sambil mematikan laptopnya. Raya segera pergi dari rumah dan menghampiri Randy bersama sahabat-sahabatnya. Non, minggu depan bapak dan ibu pulang, ucap Bibi. Raya membuka pintu. Aku 2 hari lagi sudah balik kok, Bi, saut Raya menengok ke belakang. Setelah itu Raya dan juga sahabat-sahabatnya pergi ke Alas Pati menaiki jeep. Di tengah perjalanan, Randy sedang asik memfoto jalan dengan keluar jendela. Randy hampir saja disantap truk yang lewat. Tetapi Randy ditarik oleh sahabatnya. Mereka berhenti di sebuah restoran untuk beristirahat dan makan. Makasih Bu, ucap Raya menerima makanannya. Bu, kalau hutan Pati masih jauh dari sini? Tanya Dito yang mulutnya penuh dengan makanan. Kunyah dulu toh makanannya, baru tanya,
sahut si Vega. Bu, kalau Alaspati masih jauh dari sini, tanya Dito membenarkan. Oh, tinggal menyeberang dari pantai ini, terus ke kanan, ucap ibu itu. Memangnya itu beneran angker ya bu? Tanya Raya serius. Semua tempat gunung, pantai, laut, semua makan korban, ucap ibu itu menjelaskan. Oh ya, katanya di dalam sana ada kuburan misterius ya bu? Tanya Vega mengerutkan alisnya. Di sana ada makam orang yang dihukum mati dan selamanya mengalami siksaan. Kembali ke alam baka tidak bisa. Terus kembali ke alam nyata juga tidak diterima. Jawab ibu itu dengan serius. Akhirnya mereka menuju ke mobil. Video perjalanan kita ke sini sudah gue upload ya, ucap Randy menengok ke Raya. Wah, sudah ada yang like belum? Berapa? Tanya Vega semangat. Baru saja 5 menit, paling masih 10 yang like, sahut Randy tertawa. Arwah di alam baka tidak diterima, di alam nyata juga tidak diterima. Terus mereka gimana ya? Tanya Raya yang baru keluar dari restoran bersama Dito. Mungkin itu yang namanya arwah penasaran. Kayak lo, ucap si Dito. Loh, kok gue? Tanya Raya kebingungan. Tuh, penasaran kan? Kamu ini, sahut Raya dengan malu. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan yang panjang, melewati pinggir pantai, dan juga menyeberangi sungai. Mereka sejenak beristirahat di sungai itu. Berarti kita bisa lebih cepat lewat jalan itu dong, ucap Raya memegang kertas peta yang dibawanya. Guys, kita bisa lebih cepat, tapi harus manjat tebing itu, teriak Raya memanggil sahabat-sahabatnya. What? Dito, lu bawa pengaman kan? Ucap Jesse terkejut. Ya, kalau gue sih selalu bawa pengaman, ucap Randy tertawa. Pengaman apa maksud lo? Ucap Jesse menertawai si Randy. Akhirnya mereka berjalan melewati pohon-pohon yang rindang, dan juga melewati tebing. Di tengah perjalanan, Dito berhenti melihat peta. Raya melihat kompas yang ia bawa, dan Raya menunjukkan ke arah kanan. Setelah sampai, Dito mengeluarkan mikrofon mini yang ia bawa. Ini, Randy mengulurkan tangannya ke Raya. Ya, Raya aja lo bantuin. Nih gue seharusnya yang butuh bantuan, ucap Randy di belakang. Coba cek sound deh, ucap Dito. Hihihihi, sahut Raya dengan nakal. Jesse dan Vega tertawa. Oke guys, sudah cukup cek soundnya, ucap Dito dengan muka malas. Oke guys, sekarang kita berlima mau menuju ke Alaspati. Alaspati adalah tempat paling horor. So, let's go, ucap Raya di dalam kamera itu. Oh ya guys, doain kita selamat sampai tujuan ya, sahut si Raya. Randy yang masih memfokuskan kamera melihat orang hitam di hutan itu. Tapi Randy melihat ke depan, ternyata tidak ada. Ren, ayo, ucap si Dito. Iya, sahut Randy mengerutkan alisnya yang penasaran. Ren, buruan, teriak si Raya. Iya, sabar, ucap Randy sambil menghampiri mereka. Guys, kita bikin tenda di sini ya, ucap Dito. Hah? Apa? Serius? Tanya si Jesse. Jess, please deh, lo sudah 17 tahun lo, ucap si Raya.
Randy yang masih memegang kamera terus penasaran dengan sosok manusia hitam tadi. Randy melihat ketakutan dan memanggil sahabatnya. Guys, guys, bisik Randy melihat orang berbaju putih. Jesse menghampiri dan ketakutan. Raya melihat itu, dan ia sadar bahwa Vega tidak ada bersamanya. Vega mana? Vega mana? Tanya Raya kebingungan. Vega? Teriak Raya mencari si Vega. Guys, ini pasti Vega nih, ucap Raya kebingungan. Bukan, ucap Randy meyakinkan. Gue tahu itu lo, teriak si Raya. Oh iya, ini pasti si Vega, ucap Dito percaya dengan omongan si Raya. Lo cocok banget sumpah pakai baju kayak gitu, ucap Raya menghampiri baju putih itu. Ra, hati-hati, saut Randy khawatir. Bikin bete aja tahu nggak? Teriak si Jesse. Raya, itu pasti bukan Vega, teriak Randy dari jauh. Kenapa Re? Tanya Jesse sangat takut. Raya menengok ke arah itu dan melihat lebih dekat. Vega, ucap Raya khawatir. Raya sempat terjatuh dan terkejut. Lo niat banget pakai baju putih seperti itu, ucap Raya menubruk si Vega. Itu tuh idenya si Randy, saut si Vega. Teriak Jesse mencubit si Randy. Dito yang masih diam mendengar suara aneh. Sini deh, ucap Dito karena mendengar suara. Raya dan Dito menghampiri suara tersebut. Lihat deh si Dito, tawa si Randy. Dito kemudian berlari menghampiri si Randy, Jesse dan juga si Vega. Lo bertiga sekarang ikut gue, ayo, ucap Dito berlari. Sekarang mereka sudah sampai di kuburan Alaspati. Gila, bagus buat gambar gua, ucap Randy melihat sekeliling. Coba guys, ini tiba-tiba kita nemuin tempat seperti ini. Gue juga tidak tahu ini tempat apa, ucap Randy di dalam kamera. Jesse memanjat untuk melihat apa yang ada di atas. Jesse melihat di sana ada jasad seorang perempuan. Raya, ini kuburan. Lo dapat info dari mana coba? Ucap Jesse tersenyum. Ngapa sih lo? Mukanya kenceng banget deh. Senyum dong, bujuk Randy memegang kamera. Please deh, jangan aneh-aneh. Ini kan kuburan, Ren, ucap Jesse. Gue ada ide, biar konten kita menarik. Kita selfie aja sama mereka. Hah? Mereka siapa? Tanya Jesse memandang sekeliling. Cari paling seram nih, ucap Randy memanjat ke atas kuburan. Halo guys, sekarang kita baru saja sampai di Alaspati, dan gue menemukan hal yang sangat aneh. Biasanya kan kuburan mayatnya ditaruh di dalam tanah. Sekarang ada kuburan yang mayatnya tidak ditaruh di dalam tanah, tapi ditaruh di atasnya, ucap Randy sambil melihat kamera. Nah Pak, sekarang coba jawab Pak. Bagaimana pendapat tentang dolar Amerika yang terus merosot Pak? Tanya Dito pada mayat itu. Jesse hanya tersenyum melihat sifat Dito yang aneh. Ayo Pak, jawab, jangan diam saja. Tidak lama kemudian, mayat itu bergerak. Raya juga memanjat ke atas untuk melihat. Raya menemukan kalung. Ia penasaran dengan kalung itu. Raya melepaskan kalungnya dari mayat itu. Jesse, ayo dong, lo naik.
Tinggal lu doang yang belum naik, ucap Randy. Tidak ah. Ayo dong, lo naik, bujuk si Vega. Ayo naik, ucap Vega kembali. Akhirnya Jesse naik menuju ke atas. Aduh, terkadang gue tuh bingung, kenapa gue harus berteman sama lo semua. Setelah sampai di atas, Jesse berdiri di antara kayu yang menopang mayat itu. Ayo, speak, teriak si Raya. Baiklah teman-teman semua. Saat Jesse ingin bicara, kayu yang menopang Jesse terjatuh, sehingga Jesse ikut terjatuh dan terkejut. Ah! Teriak semuanya karena terkena darah mayat itu. Lalu mereka kembali pulang untuk mandi, membersihkan badan yang terkena dengan darah. Raya, ia membuang jaket yang dikenakan saat di alas pati. Raya sempat bingung dan juga ketakutan. Setelah itu ia kembali masuk ke dalam rumah. Ia membuka laptopnya dan menyetel ulang vlog yang ia buat bersama sahabatnya di alas pati. Raya mematikan laptopnya dan berbaring di tempat tidur. Tidak lama kemudian, Raya ditelepon oleh Randy. Raya menghiraukan. Pintu rumah Raya terbuka sendiri. Figura berputar. Lampu rumah Raya mulai mati. Kursi di ruang makan juga bergerak dengan sendiri. Keesokan harinya, pembantu di rumah Raya membereskan kembali kursi yang berserakan. Namun saat membenarkan figura yang miring, tiba-tiba figura itu bergerak sendiri, yang membuat pembantu itu terkejut. Non, saat Non habis pulang jalan-jalan, seperti ada yang ikuti deh, ucap pembantu si Raya. Maksudnya? Tanya Raya turun dari tangga. Ya, seperti ngeberantakin rumah gitu. Raya melihat sekeliling dan meninggalkan rumah dengan perasaan yang takut. Di rumah Dito juga melihat vlog yang ia buat di alas dengan muka yang sedih. Gue mencoba melupakan hari ini. Gue berharap hari ini tidak pernah terjadi, ucap Dito menyesali perbuatannya. Alas pati. Alas artinya hutan. Pati artinya mati. Kenapa harus dinamakan seperti itu coba? Hutan kematian. Kenapa semua orang dilarang ke situ? Dito bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Dito kemudian menyetel kembali vlog yang ia buat. Ia menangis melihat itu. Saat Dito ingin memegang sound, tiba-tiba ada suara yang aneh yang membuat Dito terkejut. Dito melihat ke belakang. Ia mengambil mikrofon di dalam almari. Dan saat ia turun dari tangga, ada yang mengikuti dari belakang, seperti sosok perempuan yang mengenakan baju putih. Raya sudah sampai di kampus. Ia melihat Randy dan langsung berjalan berbalik arah. Tetapi ia menabrak Dito. Buku Dito terjatuh. Gue mau ngomong sama kalian, ucap Dito di belakang Raya. Tidak perlu, tidak ada yang perlu diomongin, ucap Raya lalu meninggalkan Dito dan Randy. Dito kemudian naik ke tangga atas dan mengambil mikrofon. Ia mengarahkan mikrofon tersebut ke atas. Ia mengikuti suara yang ada di mikrofon itu. Saat Dito ingin berbelok, ada anak perempuan yang lewat. Ia terkejut dan bersandar di tembok. Raya di kelas hanya memandang ke bawah dan melamun. Dan saat ia menengok ke arah jendela, ia melihat hantu memakai baju putih yang berlumuran dengan darah. Temannya keheranan. Setelah itu Raya melihat kembali ke arah jendela. Ternyata hanya cleaning service yang sedang membersihkan jendela. Raya keluar kelas
menuju ke kantin. Raya terlihat pucat. Ia selalu melamun. Handphone Raya bergerak sendiri dan lalu terjatuh. Raya mengambil handphone itu. Ia melihat dari bawah meja ada perempuan yang sedang duduk. Dan saat ia melihat ke atas, ternyata teman sekampusnya. Jessie sering pergi sama lo. Dan sekarang nyokapnya dia nanya-nanyain ke gue. Karena handphonenya dia mati. Tidak ada kabar sama sekali. Terus, Raya memandang ke bawah. Tolong ya, dia jangan dibawa pengaruh yang enggak-enggak, ucap teman Raya. Sentak Raya. Ibunya dia sudah lapor ke pihak, dan gue bakal mastiin lo diinterogasi, ucapnya sambil pergi meninggalkan si Raya. Malam hari Randy pergi ke kafe biasanya. Ia tidak bersama teman-temannya. Ia sendirian. Jeff, Randy memanggil pelayan. Ada yang bisa saya bantu? Tanya pelayan kafe itu. Anak-anak gak datang? Tanya Randy serius. Tidak ada sama sekali. Randy menunduk ke bawah. Ia mencoba melihat sekeliling. Saat ia melihat ke arah depan, ia melihat Jessie yang menengok ke arahnya dengan wajah penuh darah. Awalnya Randy terkejut. Ia mencoba melihatnya kembali, tetapi itu semua tidak ada. Hanya ada perempuan yang sedang berbincang. Raya yang tidur tiba-tiba terbangun, memimpikan Jessie yang berada di alas pati dengan bambu yang menusuk di dada Jessie. Jessie, ucap Raya. Setelah itu Raya mengambil teleponnya dan kemudian menelpon si Vega. Halo, Raya, ini tante mamanya Jessie, ucapnya di dalam telepon. Iya tante, apa kabar tante? Ucap Raya sedikit bingung. Kamu sedang pergi sama Jessie? Tanya mama Jessie. Tidak tante, aku lagi tidak sama Jessie. Iya, soalnya dari kemarin di telepon tidak aktif. Katanya pergi ke hutan. Tante pikir dia sama kamu, ucap mama Jessie khawatir. Ya sudah, makasih ya. Mama Jessie menutup teleponnya. Iya tante, sama-sama, sahut si Raya. Di kuliah saat dosen menerangkan, Raya mendapatkan pesan. Ia membukanya. Gila ya lu, ngapain posting perjalanan kita ke Alaspati? Ucap Raya menghampiri si Dito. Woi, ngapain posting perjalanan kita ke Alaspati? Ucap Raya kembali. Apa? Gue gak posting apa-apa kok, ucap Dito kebingungan. Nih, lo lihat, ini gak lucu tahu. Raya melihatkan handphonenya. Gue juga gak lihat. Ngapain lu posting ginian? Ucap Dito serius. Jadi ada yang tahu kita ke Alaspati? Tanya si Randy. Woi, Raya, Randy, keluar dari kelas ini sekarang, teriak dosen itu. Dito akhirnya keluar dengan perasaan yang marah. Raya mengikuti si Randy. Tapi saat Raya keluar, suasana menjadi berubah. Ia berada di Alaspati sendiri. Dito, teriak Raya kebingungan. Saat Raya berjalan mundur, ia tersandung kayu penopang mayat. Ia melihat ke belakang. Ada Jessie yang tubuhnya tertusuk dengan bambu. Jessie memutarkan kepalanya. Raya ketakutan. Ia lari dari Jessie. Namun saat ia berlari, suasana menjadi berubah kembali. Lo kenapa? Tanya si Dito. Jessie, jawab Raya dengan nafas yang panjang. Gue udah nanya, bukan Randy juga yang posting, ucap Dito. Bukan gue, Ray.
Sekarang ngapain gue post kalau itu ngebahayain kita semua? Ucap Randy perlahan. Bisa jadi si Vega nih. Dia kan butuh duit buat bayar kos. Ucap Randy kembali. Raya meninggalkan mereka dengan santai. Dito berusaha menenangkan si Raya. Ray, lo gak bisa berlagak seperti tidak ada kejadian apa-apa. Ucap Randy menenangkan si Raya. Saat berada di kampus, teman sekampus Raya keluar dari kelas. Tunggu. Lo semua dipanggil ke ruang BK sekarang. Setelah itu Raya, Randy, dan Dito berjalan ke ruang BK. Lo hapus postingannya sekarang, bisik Raya pada Randy. Setelah sampai di ruang BK, mereka terus ditanyai tentang hal yang serius. Ada hal yang sangat mengganggu bagi saya. Orang tua Jessie menyampaikan bahwa Jessie sudah tidak pulang 2 hari ini dan tidak bisa dihubungi. Handphonenya di luar servis area. Kalian kan teman dekatnya Jessie. Apa kalian tahu di mana Jessie sekarang? Tanya dosen BK itu. Kami tidak tahu, Pak. Bohong, Pak, sahut teman sekampus Raya, memotong omongan si Randy. Kalau Vega? Tanya dosen itu kembali. Vega di kosannya, Pak. Dia lagi sakit. Sahut Dito menundukkan kepalanya. Apa Jessie ada di kosannya Vega juga? Sebaiknya kalian ceritakan terus terang, biar kembali seperti semula. Sebab kalau sampai besok Jessie tidak ada kabar, kami terpaksa harus lapor polisi. Dosen itu menjelaskan kepada mereka. Kami sudah bisa keluar sekarang, Pak. Jessie menyelimur. Ya sudah, silakan keluar, ucap dosen itu dengan pasrah. Permisi, Pak, ucap Randy meninggalkan ruangan itu. Setelah itu Raya pergi ke rumah Vega. Saat sampai di sana, rumah Vega sangat sepi. Pintu rumahnya tidak dikunci. Raya langsung saja masuk dengan memanggil nama Vega. Ternyata Vega berada di ruang keluarga dengan perasaan yang sangat takut. Ve, lo kenapa, Ve? Tanya Raya menghampiri si Vega. Dia ada di dalam situ, bisik Vega sangat ketakutan. Dia siapa, Ve? Tanya Raya terus terang. Tapi Vega tidak menjawab. Ia hanya menggelengkan kepalanya. Ia masih ketakutan. Tiba-tiba pintu menutup dengan sendirinya. Vega sangat ketakutan. Ia memegangi tangan Raya yang ingin pergi untuk melihat pintu itu. Re, jangan, Re, teriak si Vega. Tapi Raya melepaskan genggaman tangan Vega dan kemudian menghampiri pintu tersebut. Tidak lama kemudian pintu itu terbuka sendiri. Raya masuk ke dalam kamar. Kamar di sana sangat berantakan. Saat Raya masuk, terdengar ketukan keras dari ruangan. Raya menghampiri dengan perlahan. Ia membuka pintu kamar mandi. Saat ia membuka, terlihat bayangan perempuan. Vega menghampiri si Raya yang terkejut dan terjatuh. Re, dia ada di dalam situ. Ada tangan yang keluar dari kamar mandi. Raya dan Vega sangat ketakutan. Akhirnya mereka keluar dari rumah. Namun saat ingin keluar, tubuh Vega mengayang. Ia ditarik oleh Raya, tetapi tidak bisa. Malam harinya teman-teman Raya berkumpul di rumahnya. Gue yang ngajak kalian semua ke sini karena keadaan Vega mengkhawatirkan, ucap Raya. Berkali-kali gue berusaha ngobrol sama lu, Re. Lo selalu kabur. Sekarang keadaan Vega seperti begini. Lu telat, Re, ucap Dito kesal dengan keadaan.
Kalau lo nggak suruh Jessie naik ke kuburan itu, semua tidak bakalan kacau. Sahut Dito yang marah. Loh, kok nyalain gue? Memang waktu dia naik, lo bersuah nggak nyorakin? Lagian dari awal yang buat ide ke alas pati siapa? Raya kan? Sahut si Randy. Itu kesepakatan kita sama-sama. Kita sepakat berangkat ke sana buat viewers. Lo nggak bisa nyalain gue dong. Bentak Raya serius. Justru karena viewers, gue suruh Jessie naik. Sahut si Randy. Tapi seharusnya lo tahu, Ren, kalau kita mau pergi ke tempat keramat, jadi seharusnya jaga sikap lo. Bentak Dito kepada Randy. Tapi kelakuan gue gak ada hubungannya sama kejadian ini. Pertanyaannya, kenapa lo narik gue waktu gue nolongin Jessie? Bentak Randy sangat kesal. Kejadian itu si Vega lari. Gue gak mau kita pisah di tengah hutan. Sentak si Dito. Gue narik lo buat kejar si Vega, ucap Dito. Tapi kita harus selamatin duluan. Jessie mungkin sekarang masih hidup. Kesal Randy menunjuk ke Dito. Sudah, teriak Vega membanting gelas yang berada di meja. Setelah itu Randy pergi meninggalkan mereka. Vega diantar Raya ke kamar untuk beristirahat. Setelah itu Raya kembali ke ruang tamu untuk menemani si Dito. Vega di mana? Tanya Dito. Ada di kamar. Biarkan saja dia istirahat. Ray, gue mau ngasih tahu lo sesuatu. Dengerin ya. Ucap Dito menengok kepada Raya dan memberikan HT yang digenggamnya. Menit 8 detik 14. Ucap Dito kembali. Tidak ada suara apa-apa. Ujar Raya memiringkan wajahnya. Nih dengar, memang tidak ada suara apa-apa. Ini alat untuk deteksi. Sekarang kita ulang ya. Sahut Dito meletakkan alat pendeteksi suara. Saat itu mulai mendengarkan. Ada suara keras yang membuat Raya terkejut. Itu apaan, Dit? Tanya Raya serius. Gue juga tidak tahu, tapi yang pasti itu terekam di sini, jawab si Dito. Malam hari Raya dan Dito keluar untuk mengambil kalung jasad yang ada di mobil. Vega yang berada di kamar mengaca di kamar mandi dan menangisi dirinya sambil menunduk. Saat ia kembali mengaca, wajah Vega terlihat mengeluarkan darah di kaca. Kemudian dengan si Raya, saat Raya tidur, Raya meletakkan alat pendeteksi suara di kamarnya. Pendeteksi itu mengeluarkan suara. Raya pun terbangun dari tidurnya. Raya menengok ke belakang. Ada Vega yang berdiri di belakangnya dengan tatapan mata yang tajam. Vega, iseng banget sih lo malam-malam, ucap Raya menghela nafas. Saat Raya menunduk ke bawah, Vega sudah tidak ada di hadapannya lagi. Ia langsung keluar, membuka pintu kamarnya. Vega, ucap Raya melihat Vega berjalan ke depan. Vega membalikan badannya ke Raya dengan tatapan yang kosong. Dengan berjalan melayang dan mata berwarna putih, Raya ketakutan. Akhirnya Vega mendorong tubuh Raya sampai ke lantai. Setelah itu Vega menghilang dari Raya. Vega, teriak Raya mencari si Vega. Sembari mencari, Raya mengarahkan alat pendeteksinya. Ia menemukan Vega di ruang tengah dengan melayang. Tidak lama kemudian, Vega terjatuh ke bawah. Raya menghampiri Vega. Setelah itu dibangunkan oleh Raya. Vega berada di meja makan rumah Raya. Vega, sadar Vega, teriak Raya menggoyang tubuh Vega. Vega kebingungan.
Ia akhirnya keluar ke halaman dan berlari menuju hutan. Vega! Teriak Raya membuntuti si Vega. Di rumah Raya, Randy turun dari tangga. Ia mendengar suara seperti buku terjatuh. Ia melihat ke sana kemari. Akhirnya lampu rumah mati. Randy tetap menuruni anak tangga dengan perlahan. Cepat-cepat ia mencari korek api yang berada di meja ruang tamu. Tiba-tiba seisi barang yang berada di meja ruang tamu terjatuh semua. "Siapa lo? Kenapa lo ganggu gue? Gue tidak ganggu lo," teriak Randy melihat sekeliling. "Jesse, itu lo." "Jess, gue minta maaf Jess. Gue berusaha nolongin lo," ucap Randy kembali sambil melihat perempuan menaiki tangga. Akhirnya Randy mengambil kamera dan merekam seisi ruangan. Terlihat ada wanita berbaju putih mengamuk dan mengacak-ngacak rumah. Tiba-tiba Vega berada di atas atap mal. Ia melihat ke bawah dan memasrahkan dirinya agar terjatuh ke bawah. Keesokan harinya Raya, Dito, dan Randy pergi ke mal untuk melihat jasad Vega. "Kita semua pasti bakalan mati," ujar Randy menyesali perbuatannya. "Gue sudah semalaman gak tidur. Gue coba cari tahu supaya kita tidak dihantui. Gue sudah coba ke orang pintar. Pasti hantunya Jesse yang bunuh Vega." "Shh, pelanin suara lo," bisik Dito mengerutkan alisnya. "Tidak ada yang perlu tahu apa yang sudah terjadi. Kita harus kembali ke alas pati," ujar Randy menghadap kepada Raya. "Kita harus kubur Jesse secara benar." Dito kembali ke kampusnya. Saat semua teman-temannya kembali pulang, ia berada di kelas sendirian. Ia membuka matanya dan melirik ke kanan. Seseorang berbaju putih dengan rambut panjang perlahan menghampiri dirinya. Dito sangat terkejut dan ketakutan. Ia berjalan mundur hingga terjatuh. Setelah itu ia pergi keluar kelas dan berlari keluar. Di tengah jalan ia melihat papan pemberitahuan yang bertuliskan telah hilang, Jessica Winda. Dito mengambil kertas itu dan memasukkannya ke dalam tas. Malam hari saat di rumah, Raya duduk diam di meja belajar kamarnya. Ia ketakutan. Tiba-tiba ada bayangan hitam yang melewati dirinya. Suara pintu terdengar seperti ada yang membuka sendiri. Raya perlahan mendekati pintu itu dengan perasaan sangat takut. Pintu itu tiba-tiba tertutup kembali. Lalu Raya membukanya. "Jangan ganggu aku." Kemudian ia keluar berjalan menuju lorong rumahnya. Jendela terbuka dengan sendirinya. Ia cepat-cepat menutupi jendela itu kembali, meskipun angin di luar sangat kencang. Namun saat ia menutup jendela ketiga, ia melihat ada Jesse berada di belakangnya. Raya terkejut dan membalikkan badannya, melihat ke belakang. Kemudian ia menuruni tangga dan mengambil mikrofon pengeras suara. Raya mengarahkan mikrofonnya ke semua dinding. Ia mencari jalan keluar dari rumahnya, tapi tidak. Pintu dan jendela semua terkunci. Ia berjalan mengikuti suara tersebut. Melihat pintu yang terbuka sendirinya, Raya berlari menuju ruang makan untuk keluar. Saat Raya ingin membuka pintu, ia membalikkan badannya dan melangkah perlahan. Kemudian lampu rumahnya telah mati. Ia melihat ada wanita yang memakai jubah putih berada di belakangnya. Ia berlari mencari senter sambil meraba-raba ruangan. Setelah menemukan senter, ia kembali melangkahkan kakinya ke depan. Saat ia melihat perlahan, wanita itu berada di depannya. Raya berjalan menaiki tangga sambil mengarahkan mikrofon itu di depannya.
Terdengar suara seperti ada yang sedang mengikutinya. Saat ia berada di pojok dinding, ia terjatuh ke bawah lantai 1. Ia terjatuh di atas meja kaca, sehingga meja itu telah pecah. Kemudian Raya mencoba berdiri, meskipun pinggang dan kakinya rasa sakit. Dan sambil mendesak kesakitan, ia mencoba untuk keluar lewat jendela atas, menuruni sedikit demi sedikit celah, sampai ia turun di atas atap. Raya mengendarai mobilnya. Tiba-tiba ada telapak tangan yang muncul di jendela mobilnya. Raya terkejut sampai ia tidak bisa mengendalikan mobil tersebut. Dan saat tiba di rel kereta api, ia membanting setirnya. Hampir saja ia terkena serempetan kereta api itu. Kemudian Raya berhenti, melihat ke arah depan. Saat melihat ke arah depan, ada wanita yang merangkak dari depan mobilnya menuju ke kaca. Raya memundurkan mobilnya dengan cepat sampai menabrak ke pohon. Tidak lama kemudian ia kembali mengegas mobilnya dan melajukan dengan cepat. Ia hampir menabrak mobil yang akan menyeberang jalan. Terus cepat Raya melanjutkannya. Terdengar suara hentakan kaki dari atap mobilnya. Hal itu semakin membuat Raya ketakutan. Ia tidak melihat ke arah depan dan fokus menyetir. Dan ia menabrak mobil yang berpapasan dengannya, sehingga membuat mobil Raya masuk ke dalam sungai. "Tolong, tolong!" teriak Raya yang masih berada di dalam mobilnya. Ia berusaha memecah kaca mobil agar ia bisa keluar dan tidak menelan banyak air. Semakin banyak air yang masuk ke dalam mobilnya membuat mobil itu tenggelam. Raya mengambil nafas panjang dan masih berusaha untuk keluar. Ia menggunakan kakinya untuk bisa keluar dari mobil itu. Setelah hampir 1 menit ia berada di dalam air. Akhirnya ia keluar dari pintu belakang. Raya mengambil nafas di atas air. Saat itu ia menengok ke belakang. Ada mayat yang sedang mengikutinya. Mayat itu menenggelamkan Raya di dalam air dan mengambil kalung yang Raya pakai. Dito yang sedang melihat videonya ke alas pati tiba-tiba menerima telepon. "Halo Dit, gue kecelakaan, Dit." "Hah? Kecelakaan? Lu di mana?" "Kita harus balik ke alas pati sekarang. Kita harus kuburin Jesse." Iya, aku sekarang ke sana." Keesokan harinya, Raya, Dito, dan Randy pergi ke hutan itu, meski dalam keadaan hujan. Setelah sampai di sana, Dito memotong bambu yang menancap di tubuh Jesse. Saat Randy dan Dito sibuk menggali, Raya membersihkan wajah Jesse dengan lap yang dibawanya. Singkatnya, setelah Jesse dikuburkan, mereka bertiga berdiri di depan makam Jesse. "Besok kita harus ceritain apa yang terjadi sama Jesse. Apapun resikonya, kita hadapi sama-sama," ucap Raya dengan datar. "Sekarang Jesse sudah tenang di alam sana," ucap Raya berada di dalam mobil Dito. Setelah mereka sampai di rumah masing-masing, Randy melihat kejadian tadi berada di televisi, dan ia diikuti oleh wanita berbaju putih di belakangnya. Randy yang ingin bersantai melihat tulisan, "Kalian telah mengganggu tempat kami." Sedangkan dengan si Raya, di dalam laptopnya, Raya dikejutkan oleh jendela kamarnya yang terbuka karena angin. Saat ia ingin kembali tidur, ia melihat kejadian Dito di laptopnya yang diganggu sosok tidak jelas itu.
Kemudian ia melihat Randy yang pasrah, memotong lehernya sendiri. Kemudian laptop miliknya telah mati dan menyala kembali. Tampilannya kali ini berbeda. Laptop itu menunjukkan video laki-laki hitam yang berada di alas pati dan muncul tiba-tiba di belakang Raya, kemudian menerekamnya. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.